Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-9. Kitab Roma pasalnya yang ke-9 di ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Bunyi firman Tuhan di ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, kita melihat di pasal yang ke-9 ini, panjang lebar Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Dan di ayatnya yang ke-20 ini, kita melihat jelas ya saudara-saudara, dikatakan siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dalam terjemahan lain katakan saudara-saudara, siapakah kamu manusia sehingga engkau menentang Allah. Di sini diberikan satu perumpamaan tentang sebuah tanah liat di tangan tukang periuk yang membentuk tanah liat itu untuk dijadikan sesuatu barang yang baik. Nah, dengan jelas kalau kita buka di dalam kitab Yeremia, saudara-saudara, mari kita baca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18. Saya akan baca di ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Di sana perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Nah, lebih jelas ya saudara-saudara, ayatnya yang ke-3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Haleluya. Lebih jelas lagi ini saudara-saudara dalam kitab Yeremia, bagaimana berbicara tentang sebuah tanah liat di tangan tukang periuk. Di sini dikatakan kalau bejana itu rusak, saudara-saudara, dibentuk lagi. Kalau bejana itu kedapatan ada cacatnya, saudara-saudara, dibentuk lagi, dibongkar lagi, dibentuk lagi menjadi suatu bejana yang baik, menjadi suatu barang yang bernilai dan berharga. Dikatakan, demikianlah engkau di tanganku, hai kaum Israel. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam ujian, sedang dalam proses seperti bejana tanah liat ini, saudara-saudara? Ya, demikianlah kita di tangan Allah. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu, kalau kita kembali dalam kitab Roma tadi, saudara-saudara, dikatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Saudara-saudara, kita sebagai yang dibentuk, apakah bisa protes kepada yang membentuk? Saudara-saudara, terkadang proses yang kita hadapi di saat-saat ini membuat kita tidak mampu ya saudara-saudara. Terkadang ingin protes kepada Allah, Tuhan, kenapa masalah ini tidak pernah habis? Kenapa masalah ini tidak pernah selesai dalam kehidupanku? Ingin protes ya saudara-saudara. Nah, di sini dikatakan, dapatkah yang dibentuk protes kepada yang membentuk, saudara-saudara? Bisa saja mungkin secara manusia ya, kalau kita tidak sanggup, tidak kuat, persoalan, pergumulan yang berat datang, kita tidak mampu, lalu kita protes kepada Tuhan. Mungkin bisa saja ya saudara-saudara. Tetapi mari kita melihat seperti tanah liat di tangan tukang periuk, saudara-saudara. Tanah liat itu akan dijadikan suatu hal yang berharga. Marilah kita beriman percaya bahwa di balik masalah, di balik awan gelap akan ada pelangi, saudara-saudara. Di balik masalah yang berat ini ada berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk akan dijadikan suatu benda yang berharga dan bernilai. Demikian kehidupan kita, saudara-saudara. Ada pujian, saudara-saudara, berbunyi seperti ini. Bagaikan bejana di tangan pencunan, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut
rencana dan kehendak-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Saudara-saudara, walaupun terkadang ya, pada prakteknya memang berat. Ketika proses itu datang, proses pembentukan itu mulai terjadi, terkadang berat ya, tidak mampu kita sebagai manusia. Tapi marilah tetap terus beriman, percaya kepada Tuhan. Proses demi proses yang kita alami akan menjadikan kita suatu barang yang berharga, suatu hal yang bernilai untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara-saudara. Tetap beriman, percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam tangan Tuhan maka kita akan aman, maka bahwa di dalam tangan Tuhan kita akan mendapatkan perlindungan. Ada berkat-berkat Tuhan, masalah yang kita hadapi akan terlepas. Kita akan melewati semua itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini, saudara-saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang kepada kami saat ini. Biarlah ya Tuhan kami dijadikan suatu benda yang berharga untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk ya Tuhan. Demikian hidup kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini. Membawa terus seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Mari Engkau Allah menyertai, memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan firman Tuhan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.